Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vero Haryandi. Di video kali ini saya sedang menghadiri undangan HUT ke-73 Bakti Polda Metro Jaya dalam rangka doa bersama untuk Indonesia Damai yang akan dipimpin langsung oleh Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Pengen tahu kelanjutannya? Tetap ikuti terus video saya. Saat ini acara berlangsung di Masjid Nurul Barkah, tepatnya di Jalan C3 nomor 831 RT 1 RW 10 Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Lebih tepatnya lagi, lokasinya di dalam Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baiklah, jangan lama-lama, mari kita simak acaranya.
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه على سيدنا محمد. Silakan kepada para jemaah dan hadirin sekalian untuk kembali menempati tempat duduknya masing-masing. Insyaallah acara yang kita tunggu-tunggu, acara puncak di kesempatan sore hari ini kita akan mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban. Maulana Al-Habib Hadratus Syekh Dr. Al-Fakhriyah Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya di Bandara Soekarno-Hatta, Masjid Raya Nurul Barakah PT Angkasa Pura II. Hadirin dan hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung pada kesempatan acara kita di acara puncak kita, yaitu tausiah kebangsaan Mau'izatul Hasanah yang dilanjutkan dengan doa untuk kedamaian negeri kita yang tercinta, dalam doa bersama untuk Indonesia damai dalam rangka 73 tahun bakti Polda Metro Jaya terus melindungi, mengayomi dan melayani. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Hadratul Syekh Maulana Al-Habib Dr. Al-Fakhriyah Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Mausufu bi kulli kamalin munazzahun an kulli nafsin. Laisa kamithlihi syai'. Wa huwa jami'ul kamal. Ghaniyun amman siwa. Wassalatu wassalamu ala As-Sayyid Al-Kamil bil Fadail alladhi khusustahu bil azali bisarri jami' sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah Al-Habibil Ahlil Qadril Azimil Jah wa lam yahmukil khallaq khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultani mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul ulma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah miftah daris salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, sesepuh, para alim ulama, para habaib, maaf apabila
sehingga saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat hati mahabbah kita kepada para beliau. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Dandim, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati Takmir Masjid Nurul Barokah, hadirin wal hadirat rahimahullah. Maaf, saya bukan berarti menolak, saya tidak mau duduk di kursi sini karena sudah disediakan, karena bukan akal saya di kursi tersebut. Saya merasa lebih muda, bapak-bapak yang lebih tua daripada saya masih banyak, jadi kurang hormatlah kalau kita duduk di yang telah disediakan. Hadirin yang rahimahullah, ada satu ayat yang luar biasa. Ayat ini banyak dibaca, bukan satu kali, dua kali. Ayat ini sebenarnya memberikan satu mandat yang tidak bisa diganggu-gugat. Di antaranya pakai kalimat kul. Ya, banyak di dalam Al-Quran menggunakan kalimat kul, tapi perlu diingat, kul di sini untuk Nabi besar Muhammad SAW, bukan untuk pribadi saya yang mengucapkan. Katakanlah ya Lutfi, bukan. Kulnya kepada Nabi dahulu, baru kita penyambung Nabi SAW. Bukan seolah-olah amr kepada kita diri kita langsung. Harus melalui pintunya, ialah siapa yang diperintah untuk mengucapkan kul? Baginda Nabi SAW untuk umatnya. Apa di antaranya mandat tersebut? Qul in kuntum tuhibbun Allah, katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian mencintai aku, yakni Allah. Mandatnya di sini langsung kalimatnya kalimat mufrad, tidak menggunakan kalimat jamak. Kalau kalimat jamak ada kalimat nahnunya. Seperti satu contoh, walaupun di dalam surat itu tidak mengandung ada tulisan nahnu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakainya nahnu. Nahnu na'budu. Tapi ini kalimatnya mufrad yang diberikan khusus untuk baginda Nabi SAW. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, fattabi'uni, bukan langsung fattabi'una. Ikutilah kami, tidak. Ikutilah aku, jelas. Kalian akan dicintai oleh Allah. Untuk Allah, tetapi untuk Allah. Bila akhir ayat, sahabat ini ada yang bertanya kepada baginda Nabi, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang mukmin? Dijawab oleh baginda Nabi, tidak ahbab Allah, selagi engkau mencintai Allah.
Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan tarekatnya. Sunnah dan tarekatnya pada cinta dulu. Orang menjalankan sesuatu dengan kecintaan berbeda dengan menjalankan kesunahan hanya pahala. Jauh berbeda. Kalau orang cinta, maaf saja, kita mencintai seseorang, lawan jenisnya, terkadang diberi kenang-kenangan yang tidak berarti, harganya itu tidak ada. Batunya batu mainan, emasnya juga bukan emas, emas-masan. Itu nyimpennya benar-benar, apalagi sampai hilang. Wah, adiknya sendiri dimarahin. Secara logika itu tidak ada artinya. Bahasa itu banyak, tapi di belakang itu nilai cintanya yang tidak bisa diukur. Dan kecintaan itu akan menumbuhkan satu kefanatikan yang luar biasa. Karena orang cinta itu cenderung akan menutupi aibnya orang yang dicintainya. Ini baru antara manusia. Nah, kalau kita tarik sedikit lah, kita cinta bangsa Indonesia, kita cinta tanah air. Tidak mungkin akan kita membuka aib bangsa kita sendiri, walaupun benar ada. Tapi karena cinta itu tadi menutupi aib apa yang ada pada bangsa kita, pada keluarga kita, pada anak istri kita. Sekali lagi, walaupun saya tidak memungkiri adanya kekurangan. Siapa sih manusia yang paling sempurna? Tidak ada. Kecuali baginda Nabi SAW. Itu pun sempurnanya disempurnakan. Yang maha sempurna Allah Ta'ala. Apa kesempurnaan sifatnya Allah Ta'ala tergantung kepada ciptaannya? Tidak. Kalau berarti tauhid. Seandainya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, apakah Allah Ta'ala tambah kaya? Apakah Allah Ta'ala tambah sempurna sifatnya? Lah, abadan. Seandainya sifatnya Allah Ta'ala maha sempurna ini bisa kurang karena tidak menciptakan alam semesta ini, lalu kurang? Tidak sama sekali. La yazdadu wa la yanqusu li ta'ati abdihi wa la maksiatih. Tidak akan berkurang bertambah karena ada taatnya hambanya atau maksiatnya hambanya, sama sekali tidak. Ada untung rugi, lalu di mana sifatnya? Maha sempurna. Ini satu contoh. Berbeda dengan kita tahu ciri khas darah Khawadir, tadinya fana, tadinya adam, wal fana. Tadinya tidak ada, diciptakan. Kalau tidak diciptakan, ya tidak ada sama sekali. Ini disebut hawadith barang baru atau makhluk. Pasti di dalam kekurangannya. Bisa teruskan tafsir tadi tentang masalah mahabbah, bahwa peranan mahabbah sangat penting sekali. Seumpamanya kita tahu
bahwa istri saya demikian. Tidak mungkin kalau orang yang mencintai dengan kasih sayangnya kepada istri akan menceritakan orang lain. Begitu pula istri saya tidak akan menceritakan kepada orang lain atas kekurangan suaminya. Pasti akan ditutup. Karena apa? Mahabbahnya lebih besar. Bagaimana kita terhadap bangsa dan negara ini? Pasti tidak ada. Pasti ada yang cocok dan tidak cocok. Itu lumrah wajar. Tapi kalau kita sudah dibekali cinta kepada bangsa dan tanah airnya berbeda. Ini perbedaannya bermasalah mahabbah. Dan orang yang menjalankan sunnah dengan mahabbah tidak pernah memikir pahalanya apa. Berbeda jauh. Dan orang yang sangat mahabbah akan melahirkan terima kasih, syukur. Dan mampukah syukur tersebut dibawa untuk kehidupan sehari-hari? Contoh, jangan tersinggung, Pak. Saya suka pakai kok. Itu merah putih yang diikat kepala Bapak. Kita bangga dengan memakai merah putihnya karena ini lambang negara kita. Silakan bendera partai mau banyak, silakan. Tapi perlu diingat merah putih cuma satu. Mahal nilainya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena ini kehormatan bangsa. Karena di dalam merah putih itu ada perkara 3 hal. Yang satu adalah kehormatan bangsa, yang kedua harga diri bangsa, yang ketiga jati diri bangsa. Sejauh mana kita memahami apa yang ada di dalam merah putih itu tadi? Kalau kita memahami harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa, walaupun tidak ada tulisannya di dalam merah putih, pertanyaannya kemudian pasti akan bertanya, kita dalam merah putih ini telah memberikan kontribusi apa dari mulai 1945 dan setelah. Ini diantaranya. Kita tinggal menikmati kok. Walaupun setelah 1945 waktu kehidupan ini tidak mulus, harus berhadapan dengan 47, Belanda masuk lagi dengan sekutu, 48 peristiwa Madiun, dan selanjutnya. Sejauh mana pula kita mengerti bagaimana apa yang akan diperjuangkan oleh para pendahulu. Itu diantaranya. Maka tolok ukurnya adalah kecintaan itu kan. Sampai Rasulullah bersabda apa? Hadis terakhir di tengah-tengahnya, kadar bobot iman seseorang. Waliyatawafun nas bil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung cintanya kepada aku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin mengukur, semakin kuat. Tapi kalau kecintaannya Rasulullah kepada Rasulullah Allah, ya jangan tanya. Ya maaf saja, kita tidak bisa menyamakan Rasulullah manusia biasa.
Bedanya beliau Nabi, kita tidak manusia biasa. Gimana kalau diukur dengan fisiknya saja? Lihat hadis-hadis yang sahih. Apa ada hadirnya? Tahu hadis saja tidak, mustalatul hadis saja belajar kagak? Tanya. Terkadang suka lucu juga. Belajar dulu mustalatul hadis, baru nanti tahu kedudukan hadis. Bisa dicoba. Dari perilaku Rasulullah saja, tidak ada orang yang jalan lebih cepat seperti Rasulullah. Walaupun santai jalannya Rasulullah, di belakang ini 2 kali lipat langkah Rasulullah baru 1 langkah. Ketinggian Rasulullah dari orang yang paling tinggi Hijazi berdampingan dengan Rasulullah, tetap tinggi Rasulullah 1 tapel. Berjalan dengan orang yang 170, 165, tetap tinggi Rasulullah 1 tapel. Akal tidak masuk. Mau yang menuntut serba logika, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Mau katakan sama. Keringat kita, ya Allah yang tahu lah. Tidak mandi 2 hari. Pernah Rasulullah tidur ngantuk di temboknya rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bekas keringatnya itu ngeflek di temboknya. Harumnya 1 bulan belum habis. Sama dengan kita. Sama tidak? Sama tidak? Sama. Berarti sama. Kitabnya keterangan banyak, kitab Adwarin Muhammadiyah itu hadir semuanya. Keterangan-keterangan yang luar biasa. Satu sisi dimanfaatkan oleh oknum bisa saja dengan kadar bobot iman seseorang, tergantung kecintaannya kepada Rasulullah, bisa dipelintir. Kalau zaman pelintiran bisa saja. Apa di antara pelintirannya? Kalau mau menghancurkan umat beragama, berarti jauhkan kecintaannya umatnya kepada tokoh agamanya, khususnya Islam, kepada baginda Nabi SAW, kepada ulamanya. Gerogoti dulu dengan macam-macam. Dan bagaimana Habib kalau mau cara menghancurkan bangsa ini, negara ini? Ya gampang juga, ikuti, dipelintir hadir ini. Oh kalau begitu, jauhkan kepercayaan rakyat kepada publik ini, kepada pemerintahnya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya. Baru Indonesia bisa diajak cepok, bisa tigunya. Tinggal pertanyaannya cuma satu saja kok, saya pribadi kepada panjenengan, relakah wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jangan tegas, harus bangkit dong. Nah ini yang penting. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka dari itu peranan mahabbah ternyata sangat luar biasa. Orang mau mendidik keluarga, didahului dengan kasih sayang, anak itu senang. Tapi kalau dengan cambuk dahulu, anak itu sudah mulai jauh berbeda. Nah, kita sudah diberi model oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peranan mahabbah ternyata sangat penting sekali. Dan dengan mahabbah itu akan kembali pendekatan kita kepada Allah Ta'ala semakin menambah. Kalau semakin hidup, luar biasa. Kita berjalan, kita duduk, merasa dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah, luar biasa. Nah, Masyaallah hadirin rahimahullah, kita beruntung
dijadikan oleh Allah SWT dari asal yang baik, artinya Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam diciptakan dari tanah liat. Jadi jangan heran kalau sekarang kita suka ngomong ibu pertiwi, ada benarnya, karena Nabi Adam dibuat dari tanah liat. Itu diantaranya. Dari kedua, insan yang soleh luar biasa melahirkan suku bangsa, terutama dari Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim melahirkan siapa? Babilonia, Arya, Barbar, Semit. Arya turunannya kemana? Persia, Argentina, sebagian India, sebagian Pakistan, dari Bani Arya, dan dari yang lainnya. Dari Semit, Eropa, Arab. Dari Babilonia, Irak, Afrika sebagian. Barbar, Mongol. Dari rumpun itu semuanya. Tapi apakah kita sudah menjalankan terusan ayat ini? Ja'ana suhuban berkobail lita'arafu. Sejauh mana kita mengenal lita'arafu ini? Kalau kita mengenal lita'arafu, luar biasa, kita akan menghargai bangsa lain yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Bangsa ini bukan untuk lita'arafu, Habib Lutfi hidungnya panjang pasti turunan Arab, bukan itu. Si A, si B pasti turunan Cina, bukan itu. Hak-haknya suku bangsa itu apa? Dalam negerinya, dalam dunia ekonominya, dalam dunia pertaniannya, dan lain sebagainya. Kita sudah sejauh mana mengenal ta'aruf itu? Atau hanya mengenal bangsa saja? Kalau kita mengenal apa yang ada keistimewaan di dalam suku bangsa, kita tahu, kita perlu hubungan dengan Timur Tengah. Walaupun negeri kita itu ada sumber-sumber minyak, tapi masih kurang. Sebab kalau kita gali semuanya, tidak mungkin nanti generasi yang akan datang tidak bisa membangun bangsa ini dengan bekal utang lagi nanti yang ada. Maka dipertahankan, tidak dibor. Kita ambil dari luar negeri, entah dari Saudi Arabia, Abu Dhabi, Amirat, dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Karena apa? Lita'arafu, kita kenal negara tersebut penghasil minyak. Ada lagi yang penghasil pertanian dan lain sebagainya. Karena kita kenal lita'arafu. Nah, lita'arafu ini dibekali apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita jadikan muamalah harian, pendekatan diri kepada Allah, pasti akan menghargai kepada suku bangsa. Hak-haknya masih hak asasi manusianya. Itu diantaranya. Apalagi lita'arafu untuk bangsa kita sendiri. Luar biasa. Kita sudah kenal sejauh mana, Pak? Tahunya Sabang sampai Merauke selesai. Kefanatikannya kurang. Coba kalau kita cintanya, fanatiknya kepada bangsa ini 50 tahun atau 20 tahun tidak sampai kita membangun ekonomi maju. Loh, kok bisanya gitu? Iya. Ini jauh mana, Pak? Bangkok. Loh, ini Bapak, tapi lebih dari Bogor. Loh, kenapa jauh Bangkok? Padahal hidup di Bogor atau di lain daerah. Tapi kalau kita mempunyai kefanatikan, akan mengatakan jamu Indonesia yang tumbuhnya di Bogor atau di lain kota lainnya. Kefanatikan itu muncul, lita'arafunya itu terus mengikuti. Lelenya
jauh California. Jadi kita ini, negara kita ini subur makmur tapi pelana. Apa gitu? Ya tidak, ganti kalau tidak. Jamu Indo, nah, baru ekonomi kita akan maju nanti. Itu luar biasa kalau bisa. Nah, ini cara membangun ekonomi luar biasa. Sudah waktunya. Satu, ukhuwah. Yang kedua, kita, ya Allah, kalau kita lihat sekarang, terkadang hati ini mau ngomong apa bingung. Bangsa lain sudah maju, bangsa lain sudah hebat. Dari pertemuan elektromagneti, satelitnya yang mampu menciptakan dan sebagainya dan sebagainya, ilmu kedokteran luar biasa. Kita masih ribut soal toplos-menoplos. Terkadang yang ditokohkan dengan yang ditokohkan umumnya tidak akur, salah memilihnya. Katanya memberi contoh. Satu, assalamualaikum. Salam. Masih ribut. Sudah noplos selesai. Itu demokrasi dan dibawa kehidupan terus. Belum tahu kita tahlil maulud mana kita ada habisnya bahas itu. Terus begini, saling mengkanter sampai sejauh mana kita bisa bangun bangsa kita, bangun republik ini. Ini tanggung jawab kita bersama. Maju mundurnya Indonesia. Itu sampai kapan? Sedih terkadang kalau kita melihat di sana. Maka dari itu kesempatan yang baik yang diadakan, saya kagum kepada Bapak Kapolres kita, Bapak Dandim kita, bisa sempat kita kumpulkan di daerah bandara begini. Semoga akan menjadi mercusuar, menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita semuanya, membangun keukhuwahan, membangun semakin kokohnya persatuan, membangun kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya. Semoga dijauhkan dari segala malapetaka, bala, fitnah, dan bentuk perpecahan apapun. Kita sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala dengan musibah Cianjur dan lainnya, supaya apa? Kita lebih membuka mata kepada saudara mukmin kita yang ada di Cianjur, belum yang ada di Semeru, macam-macam sudah. Illa bidoa, terkecuali dengan doa. Doa tidak cukup. Dengan ukhuwah itu yang akan menolak semua musibah dan bala. Itu diantaranya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan di dunia dan akhirat dan lain. Mari kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidi sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat. Qutbul bidayat wa nihayat. Khalifatullah fi wazanil ardi wa samawat. Wa ala alihi wa sahbihi ma'adama nisadatil qada. Salatan tahtahulana biha babal khairat wa sa'adat dari dunia dari ma'ad. Wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi awladina wa ikhwanina al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina makan fi jami'i jihad wal bilad, khususan baladana Indonesia khassa. Wa najina min kulli bala wa najina min kulli fitnatin, najina biha min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Qabul insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan wa hasanal jazaa pada Hadratus Syekh Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya telah menyampaikan tausiah kebangsaan dan mu'azatul hasanah bagi kita, dan sekaligus doa penutup dalam kegiatan acara kita di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang tiada hingganya kepada guru kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan berikan kepada beliau umur yang panjang dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, demikianlah rangkaian acara kita pada kesempatan sore hari ini. Acara doa bersama untuk Indonesia damai dalam rangka 73 tahun bakti Polda Metro Jaya, terus melindungi, mengayomi dan melayani. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah, karena acara sudah selesai, sampai di sini saja video kita. Jangan lupa terus ikuti video-video saya selanjutnya. Terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena dengan cara tersebut kalian dapat mengetahui informasi video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.